Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu, kita membahas penciptaan surga yang luar biasa jika kita tafakuri, dan kali ini akan kita ulas pembahasan lanjutan dari bahasan kemarin. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan, bantu like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Pernahkah kamu berpikir, mengapa Allah menciptakan neraka? Mengapa harus ada tempat yang begitu mengerikan, penuh api, azab dan siksaan yang tak terbayangkan? Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa ada ciptaan yang sedemikian menakutkan? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di hati manusia modern, tapi telah menjadi renungan para ulama sejak berabad-abad lalu. Dalam sejarah Islam, penciptaan neraka bukan hanya simbol hukuman, tapi juga bentuk kesempurnaan keadilan ilahi. Allah menciptakan surga dan neraka sebagai dua kutub keseimbangan moral di alam semesta. Satu menjadi tempat ganjaran, satu menjadi tempat pembalasan. Namun tahukah kamu bahwa Al-Quran menggambarkan neraka bukan sekadar metafora, tapi realitas yang memiliki struktur, lapisan, dan bahkan energi yang sejalan dengan konsep sains modern. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan nyala api, panas, dan materi neraka seringkali menggunakan kata-kata seperti nar atau api, sa'ir, yakni api menyala-nyala, dan al-hutamah yang menghancurkan. Dalam sains, panas ekstrim dan energi termal pada level subatomik menunjukkan bagaimana materi bisa hancur dan terurai pada suhu jutaan derajat. Gambaran yang selaras dengan deskripsi neraka dalam teks wahyu. Para mufasir klasik seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa neraka sudah diciptakan sebelum manusia lahir, bukan sesuatu yang akan dibuat kelak di hari kiamat. Ini ditegaskan dalam hadis sahih. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Ia mengutus Jibril untuk melihat keduanya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, neraka adalah bagian dari rancangan besar Allah terhadap alam semesta, sebagai sistem moral yang melampaui ruang dan waktu. Menariknya, dalam kosmologi Islam dan sains modern, ada kesamaan prinsip. Setiap aksi memiliki konsekuensi. Dalam fisika, energi tidak pernah hilang, hanya berpindah bentuk. Dalam akidah, setiap amal manusia tidak pernah hilang. Semuanya dicatat dan akan kembali dalam bentuk balasan. Neraka demikian, bukan hanya tempat azab, ia adalah hasil transformasi moral dan spiritual dari tindakan manusia yang menolak kebenaran. Maka mari kita selami bersama bagaimana sejarah Islam menjelaskan proses penciptaan neraka, lapisan-lapisannya, penghuninya, hingga rahasia mengapa Allah menciptakannya, dan bagaimana semua ini justru menunjukkan kasih sayang serta kebijaksanaannya. Dalam banyak riwayat, Allah menciptakan surga dan neraka jauh sebelum diciptakannya Adam alaihissalam. Hadis dari Muslim menyebutkan, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk, dan Ia menciptakan bagi masing-masingnya penghuninya. Ini menunjukkan bahwa neraka bukanlah ciptaan reaktif akibat dosa manusia, melainkan bagian dari rancangan kosmis yang penuh. Dalam pandangan teologis, Allah menciptakan neraka untuk menegakkan keadilannya. Seperti dalam sistem alam, setiap sebab memiliki akibat. Begitu pula setiap pelanggaran moral memiliki konsekuensi spiritual. Dari sisi sains, kita bisa merenungkan, alam semesta ini pun diciptakan dengan hukum-hukum yang pasti, hukum gravitasi, entropi, dan energi panas. Neraka disebut dalam Al-Quran sebagai narun hamiyah, api yang sangat panas, Quran Surat Al-Ghasiyah, ayat keempat. Dalam fisika, panas ekstrim berarti energi tinggi, di mana materi menjadi plasma, bentuk energi paling murni. Maka sebagian ulama modern seperti Harun Yahya menafsirkan bahwa neraka mungkin eksis dalam dimensi energi atau ruang non-fisik, sejenis alam termal spiritual yang melampaui persepsi manusia. Sejak awal, neraka diciptakan bukan karena Allah murka semata, tapi karena Dia ingin menegakkan keseimbangan antara kasih dan keadilan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa neraka memiliki 7 pintu atau lapisan. Sesungguhnya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-44. Para ulama seperti Ibn Abbas menafsirkan 7 tingkatan neraka ini sebagai tingkatan azab, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Jahannam, Laza, Al-Hutamah, Sa'ir, Sakar, Jahim, dan Hawiyah. Setiap lapisan ditetapkan sesuai dengan jenis dosa manusia. Baik Jahannam untuk orang yang durhaka kepada Allah, Laza' bagi penyembah harta,
hutomah bagi pengumpat dan pencela, sa'ir bagi yang menentang kebenaran, sakor bagi yang meninggalkan sholat, jahim bagi penyembah berhala, dan hawiyah bagi orang munafik. Dari sudut pandang kosmologi Islam, lapisan neraka ini bisa disamakan dengan tingkatan energi dan dimensi azab, sebagaimana dalam fisika, suhu dan tekanan ekstrim menandai tingkat energi yang berbeda. Bahkan konsep lapisan ini mirip dengan struktur bumi. Inti panas, mantel, kerak, masing-masing memiliki suhu dan tekanan berbeda. Neraka bisa dianggap sebagai dimensi keadilan yang memiliki hierarki panas spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka." Hadis riwayat Muslim. Jika suhu api di bumi bisa mencapai 1000 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius, maka perumpamaan ini menggambarkan bahwa neraka bisa memiliki suhu ratusan ribu kali lebih panas, setara dengan suhu inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius, atau bahkan reaksi fusi nuklir. Dalam ilmu astrofisika, ketika bintang mati dan berubah menjadi bintang neutron atau lubang hitam, suhu dan gravitasi di dalamnya mencapai level yang menghancurkan, persis seperti istilah al-hutomah dalam Al-Quran, yang menghancurkan hingga ke tulang. Quran Surat Al-Humazah ayat ke-4-5. Ini menunjukkan bagaimana fenomena neraka mungkin eksis dalam dimensi energi ekstrim, selaras dengan hukum-hukum fisika ciptaan Allah. Namun neraka bukan hanya fisik. Al-Quran menggambarkannya juga sebagai tempat kehinaan, kegelapan, dan penyesalan. Ini berarti azab neraka adalah total, melipiti tubuh, jiwa, dan kesadaran. Dalam sains modern, panas ekstrim juga menandai hilangnya keteraturan, entropi maksimal, konsep yang secara metaforis cocok dengan keadaan kaos moral di neraka. Ketika Allah menciptakan neraka, yang pertama ditetapkan sebagai penghuninya adalah iblis dan para pengikutnya. Sesungguhnya, aku akan memenuhi jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Quran Surat Hud ayat 19. Dalam sejarah Islam, neraka juga disebut sebagai tempat bagi para penentang nabi-nabi, para penguasa zalim, dan orang-orang yang memutarbalikan kebenaran. Namun Al-Quran menegaskan bahwa penghuni neraka tidak hanya orang kafir, tapi juga orang beriman yang durhaka dan tidak bertaubat. Dari perspektif psikologi modern, setiap dosa besar meninggalkan jejak energi negatif dalam jiwa. Jika jiwa tidak disucikan atau tazkiyah, energi itu menumpuk dan pada hari akhir akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk azab. Dengan kata lain, neraka adalah refleksi moral dari perbuatan manusia itu sendiri. Banyak orang bertanya, jika Allah Maha Penyayang, mengapa Dia menciptakan neraka? Jawabannya justru ada dalam kasih sayangnya. Allah menciptakan neraka bukan untuk menzolimi, tapi untuk menegakkan keadilan dan memberi peringatan. Tanpa adanya ancaman neraka, manusia akan kehilangan rasa tanggung jawab moral. Dan kami tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-76. Dari sisi spiritual, neraka adalah bentuk pembersihan akhir bagi jiwa-jiwa yang menolak kebenaran. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian penghuni neraka akan dikeluarkan setelah disucikan, lalu dimasukkan ke surga, menunjukkan bahwa rahmat Allah tetap lebih luas dari murkanya. Dalam perspektif sains moral, ini selaras dengan prinsip keseimbangan universal. Setiap sistem akan mencari titik stabil. Kebaikan dan kejahatan pun harus memiliki titik equilibrium agar alam moral tetap seimbang. Neraka adalah mekanisme kosmik keadilan ilahi, agar ciptaannya tidak dibiarkan tanpa tanggung jawab. Maka penciptaan neraka bukanlah bukti murka semata, melainkan manifestasi kesempurnaan sifat Allah, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan tetap Maha Penyayang. Bagi orang beriman, mengetahui keberadaan neraka seharusnya menumbuhkan rasa takut yang sehat, bukan putus asa, tapi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Karena sebagaimana firman Allah, "Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan sesungguhnya, di balik setiap ayat tentang neraka, tersimpan panggilan kasih dari Sang Pencipta, agar manusia tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang benar.